Hidup ini penuh rintangan, dan terkadang kita merasa terjebak, baik dalam hubungan, karier, maupun pertumbuhan pribadi. Beban stagnasi bisa sangat membebani. Rasanya seperti berada dalam lingkaran rutinitas tanpa akhir. Setiap langkah maju tampaknya membawa kita kembali ke frustrasi yang sama. Namun, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa perubahan berada dalam kendali kita, dan yang lebih penting, persepsi kita tentang rintangan dapat menentukan jalan kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengatur ulang pola pikir kita, memulai kembali perjalanan kita, dan mengarahkan kembali energi kita pada apa yang benar-benar penting. Ini bukan hanya tentang melupakan masa lalu atau mengabaikan perjuangan kita, tetapi lebih pada mengubah pendekatan kita dan mengevaluasi kembali apa yang mendukung pertumbuhan kita. Pikirkan tentang saat-saat dalam hidup ketika Anda merasa paling hidup. Apa yang berbeda saat itu? Kemungkinan besar, Anda memiliki arah yang jelas, tujuan hidup, atau penghargaan baru terhadap tantangan. Ketika kita belajar untuk mengatur ulang, kita memberi diri kita kesempatan untuk merangkul momen-momen ini lagi. Ketika kita memulai ulang, kita melangkah kembali ke permainan kehidupan dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Dan ketika kita memfokuskan kembali, kita mengarahkan perhatian kita ke kemajuan yang berarti daripada gangguan yang menahan kita. Dalam video ini, kita akan menguraikan filosofi, langkah-langkah, dan tindakan yang perlu Anda ambil untuk benar-benar mengubah hidup Anda bersama-sama. Kita akan mengeksplorasi cara untuk terbebas dari siklus stagnasi, menyelaraskan diri kita dengan tujuan sejati kita, dan mengembangkan pola pikir yang berkembang dalam kesulitan, dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda. Kekuatan untuk berubah ada di tangan Anda. Saatnya untuk menekan tombol reset. Bab 1. Kekuatan mengatur ulang. Mengatur ulang adalah tentang melepaskan. Kaum Stoik percaya pada seni detasemen, bukan sebagai cara untuk menarik diri dari kehidupan, tetapi sebagai metode untuk membebaskan diri Anda dari beban yang tidak perlu. Dengan belajar melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, kita menciptakan ruang untuk peluang baru dan pertumbuhan. Pikirkan tentang terakhir kali Anda berpegang pada sesuatu yang tidak lagi melayani Anda. Hubungan yang beracun, usaha bisnis yang gagal, atau bahkan versi diri Anda yang sudah ketinggalan zaman. Seringkali kita berpegang teguh pada hal-hal ini karena takut akan perubahan, takut gagal, atau takut akan hal yang tidak diketahui. Namun, kekuatan sejati terletak pada mengenali ketika ada sesuatu yang membebani Anda dan memiliki keberanian untuk menjauh darinya. Langkah pertama untuk berubah adalah mengakui bahwa Anda membutuhkan awal yang baru. Ini membutuhkan refleksi diri yang mendalam dan kejujuran yang brutal. Tanyakan pada diri Anda, apakah situasi ini, kebiasaan, atau pola pikir membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya? Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk melepaskan dan melangkah maju. Kaum Stoik percaya untuk hanya berfokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Kita tidak dapat mengubah masa lalu atau mendikte masa depan, tetapi kita dapat memilih respons kita di saat ini. Disinilah kekuatan kesadaran berperan. Kesadaran adalah gerbang menuju transformasi. Ketika Anda menyadari apa yang menahan Anda mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Mudah untuk menjalani hidup dengan autopilot, menanggapi peristiwa eksternal tanpa mempertanyakan apakah itu sejalan dengan pertumbuhan pribadi Anda. Namun ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit ini, Anda mulai mendapatkan kembali arah Anda. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tindakan kebijaksanaan. Ini tidak berarti melupakan, tetapi belajar. Ini tidak berarti menyerah, tetapi memposisikan ulang. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting, untuk berhenti membawa beban yang tidak perlu, dan untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Ketika Anda memutuskan untuk mengatur ulang, Anda membuka diri terhadap kemungkinan baru. Melepaskan juga berarti merangkul ketidakpastian. Banyak orang berpegang pada masa lalu karena terasa aman, bahkan ketika itu tidak lagi melayani mereka.
Namun, kaum Stoik mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati datang dari kemampuan kita untuk menavigasi yang tidak diketahui dengan percaya diri. Ketika kita melepaskan apa yang tidak lagi menguntungkan kita menciptakan ruang untuk pengalaman baru, hubungan, dan peluang yang selaras dengan pertumbuhan kita. Terima ini sebagai pengalaman yang membebaskan dan banggalah dengan kenyataan bahwa Anda secara aktif membentuk takdir Anda sendiri. Mengatur ulang adalah tentang melangkah ke pola pikir baru di mana kesalahan masa lalu tidak mendefinisikan Anda, tetapi malah mengajarkan Anda pelajaran berharga. Setiap pengaturan ulang adalah kesempatan untuk pembaruan, kesempatan untuk mendefinisikan ulang siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dari hidup. Proses ini membutuhkan keberanian, tetapi juga membawa pahala yang besar. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri Anda bahwa masa lalu Anda tidak menentukan masa depan Anda. Pertumbuhan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemauan untuk terus berkembang. Ini tentang merangkul setiap momen sebagai kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih selaras dengan diri sejati Anda. Dengan perspektif ini, Anda akan menemukan bahwa setiap awal yang baru menjadi batu loncatan menuju orang yang seharusnya Anda jadi. Jalan di depan terbuka dan penuh dengan kemungkinan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil langkah pertama. Luangkan waktu sejenak untuk menuliskan 3 hal yang menahan Anda. Pertimbangkan mengapa hal-hal ini menguasai Anda. Apakah itu berdasarkan rasa takut, kenyamanan, atau rasa kewajiban? Selanjutnya, tanyakan pada diri Anda, apakah saya membutuhkan ini dalam hidup saya, atau apakah saya memegangnya karena kebiasaan? Jika tidak, buat rencana untuk melepaskannya. Selanjutnya, visualisasikan hidup Anda tanpa beban-beban ini. Bagaimana rasanya? Peluang-peluang baru apa yang mungkin muncul? Tuliskan hasil-hasil positif yang bisa datang dari melepaskan keterbatasan-keterbatasan ini. Kemudian buat peta jalan yang dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kecil untuk melepaskannya. Apakah itu melakukan percakapan yang sulit, membuat perubahan dalam rutinitas Anda, atau hanya mengubah pola pikir Anda? Kekuatan pelepasan ada di tangan Anda. Rangkul sepenuhnya. Bab 2. Memulai kembali dengan kejelasan. Memulai kembali tidak berarti memulai dari awal. Itu berarti bergerak maju dengan pelajaran yang telah Anda pelajari dan menerapkannya dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Setiap kegagalan, setiap kemunduran, setiap patah hati bukanlah alasan untuk berhenti. Itu adalah alasan untuk tumbuh, untuk menyempurnakan pendekatan Anda, dan untuk memperkuat ketahanan Anda. Proses memulai kembali adalah sebuah evolusi yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan kemauan untuk merangkul perubahan. Kaum Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah sebuah kesempatan. Marcus Aurelius mengatakan, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Ketika kita mengubah perspektif kita dan melihat tantangan sebagai batu loncatan daripada hambatan, kita membuka kemampuan untuk mengubah kemunduran menjadi peluang pertumbuhan. Ketika didekati dengan pola pikir yang benar, setiap kesulitan yang kita hadapi adalah pelajaran yang menunggu untuk diserap. Batu loncatan yang mendorong kita lebih dekat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Untuk benar-benar memulai kembali dengan kejelasan, sangat penting untuk memeriksa kegagalan kita tanpa menghakimi diri sendiri. Alih-alih melihatnya sebagai bukti kekurangan kita harus menerimanya sebagai bagian dari proses. Setiap orang yang sukses telah menghadapi kegagalan. Yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka untuk belajar dan bergerak maju dengan kebijaksanaan dan tekad yang lebih besar. Kegagalan bukanlah titik akhir, itu adalah sinyal bahwa sesuatu perlu disesuaikan. Dengan mengidentifikasi apa yang salah dan membuat perubahan yang diperlukan, kita memastikan bahwa memulai kembali kita dibangun di atas fondasi yang lebih kuat dan lebih terinformasi. Aspek penting lainnya dari memulai kembali adalah menerima bahwa kemajuan tidak selalu linier. Pertumbuhan adalah serangkaian penyesuaian, kemunduran, dan kalibrasi ulang. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa kita mengendalikan respons kita, bukan kejadian eksternal.
ketika kita memulai kembali, kita harus melakukannya dengan pemahaman bahwa kemunduran adalah hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti. Alih-alih melihatnya sebagai kegagalan, kita harus mengenalinya sebagai langkah integral dalam perjalanan kita menuju perbaikan diri. Setiap tantangan menghadirkan peluang baru untuk menilai ulang, memperbaiki, dan pada akhirnya memperkuat fondasi kita untuk masa depan. Memulai kembali juga berarti memperbaiki pendekatan kita. Apa yang berhasil untuk kita di masa lalu mungkin tidak lagi efektif, dan itu tidak apa-apa. Pertumbuhan membutuhkan fleksibilitas, dan terkadang itu berarti melangkah keluar dari zona nyaman kita untuk mencoba strategi baru. Kita harus bisa beradaptasi, terbuka terhadap perspektif baru, dan bersedia bereksperimen. Terkadang, memulai ulang berarti mengambil rute yang sama sekali berbeda dari yang kita rencanakan pada awalnya. Itu adalah kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat yang selaras dengan nilai-nilai inti dan tujuan kita. Jika kita tetap kaku dalam pemikiran kita membatasi potensi kita untuk tumbuh melampaui batasan kita sebelumnya. Selain itu, memulai ulang membutuhkan kesabaran. Transformasi sejati tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses bertahap yang menuntut konsistensi dan usaha. Bahkan ketika kemajuan tampak lambat, setiap langkah kecil ke depan terakumulasi dari waktu ke waktu untuk menciptakan perubahan yang langgeng. Dengan berkomitmen pada peningkatan yang mantap daripada kesempurnaan langsung, kita mengembangkan ketahanan yang akan melayani kita dengan baik dalam jangka panjang. Di atas segalanya, memulai ulang adalah kesempatan untuk berhubungan kembali dengan tujuan kita. Ini bukan hanya tentang membuat perubahan, tetapi tentang memastikan bahwa perubahan tersebut membawa kita lebih dekat ke visi akhir kita. Tanpa kejelasan tujuan, bahkan upaya yang paling bertekad pun dapat terasa tanpa arah. Dengan meluangkan waktu untuk menyelaraskan kembali tindakan kita dengan nilai-nilai yang lebih dalam, kita tidak hanya menciptakan jalan ke depan, tetapi juga memaksimalkan rasa kepuasan dan motivasi kita. Memulai kembali bukanlah tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang menggunakan pengalaman masa lalu kita sebagai panduan untuk membangun masa depan yang lebih terarah dan bermakna. Dengan mempertahankan perspektif ini, kita dapat memulai kembali tidak hanya dengan kejelasan, tetapi dengan keyakinan dan motivasi baru untuk terus maju. Identifikasi kegagalan masa lalu yang masih menghantui Anda. Alih-alih melihatnya sebagai penyesalan, ubahlah menjadi pelajaran. Apa yang Anda pelajari darinya? Bagaimana Anda dapat menerapkan pengetahuan itu untuk meningkatkan situasi Anda saat ini? Tuliskan satu langkah konkret yang dapat Anda ambil hari ini untuk menggunakan kegagalan masa lalu itu sebagai batu bangunan untuk kesuksesan masa depan Anda. Bab 3. Memfokuskan kembali pada apa yang penting. Perhatian kita adalah aset kita yang paling berharga. Namun, di dunia yang penuh gangguan, kita seringkali melupakan apa yang benar-benar penting. Setiap hari kita dibombardir dengan notifikasi, email, dan pembaruan media sosial yang menarik kita ke arah yang berbeda, sehingga sulit untuk fokus pada apa yang penting. Dunia modern berkembang pesat karena perhatian kita yang terbagi, tetapi kita harus belajar untuk merebutnya kembali. Seneca memperingatkan kita tentang bahaya kesibukan yang tidak masuk akal. Hidup itu panjang jika Anda tahu cara menggunakannya. Banyak orang salah mengira gerakan sebagai kemajuan. Namun, apakah Anda bergerak menuju tujuan sejati Anda atau hanya tetap sibuk? Ada perbedaan antara produktivitas dan gangguan yang disamarkan sebagai produktivitas. Kita sering menemukan kenyamanan dalam kesibukan. Itu memberi kita rasa pencapaian. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kesibukan ini menuntun kita menuju hasil yang berarti? Apakah kita menghabiskan waktu pada apa yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai kita? Atau apakah kita hanya mengisi hari-hari kita dengan aktivitas demi aktivitas? Kunci untuk memfokuskan kembali adalah mengidentifikasi apa yang benar-benar menambah nilai bagi hidup kita dan menghilangkan sisanya. Langkah pertama untuk mendapatkan kembali fokus adalah menciptakan sistem yang memungkinkan pekerjaan yang mendalam tanpa gangguan. Ini mungkin berarti
menetapkan blok waktu yang ditentukan untuk tugas-tugas, mematikan notifikasi yang tidak perlu, atau bahkan merestrukturisasi rutinitas harian kita untuk memprioritaskan kegiatan bernilai tinggi. Ketika kita secara sengaja merancang lingkungan kita untuk mendukung fokus kita mengendalikan bagaimana perhatian kita diarahkan. Aspek penting lainnya dari fokus adalah mengembangkan disiplin mental. Pikiran secara alami mengembara, tetapi kita dapat melatih diri kita untuk membawanya kembali ke saat ini. Teknik seperti meditasi, pernapasan sadar, dan refleksi terstruktur dapat memperkuat kemampuan kita untuk tetap terlibat dengan pekerjaan penting. Kaum Stoik percaya pada pengendalian diri sebagai jalan menuju penguasaan. Dengan mengembangkan keterampilan ini, kita mendapatkan kembali kendali atas gangguan kita. Melatih pikiran untuk fokus seperti melatih otot, itu membutuhkan pengulangan, kesabaran, dan kegigihan. Setiap kali perhatian kita melayang, kita memiliki kesempatan untuk berlatih kembali ke masa sekarang. Dengan mempraktikkan teknik konsentrasi seperti menyisihkan waktu khusus untuk pekerjaan mendalam, meminimalkan gangguan digital, dan menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, kita dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan kita untuk tetap terlibat dalam tugas-tugas yang paling penting. Lebih jauh lagi, kita harus memperhatikan komitmen yang kita ambil. Menyebarkan diri kita terlalu tipis mengarah pada penurunan kualitas dalam segala hal yang kita lakukan. Sangat penting untuk mengevaluasi kegiatan mana yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita, dan mana yang hanya menghabiskan waktu dan energi kita. Komitmen yang berlebihan dapat membuat kita lelah dan terputus dari tujuan kita yang sebenarnya, menjadikannya penting untuk menetapkan batasan yang melindungi waktu dan kesejahteraan mental kita. Belajar untuk mengatakan tidak pada kewajiban yang tidak melayani tujuan kita yang lebih besar adalah alat yang ampuh untuk menghemat energi dan memastikan kita menyalurkan perhatian kita ke mana yang paling penting. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting memungkinkan kita untuk memaksimalkan dampak dan pemenuhan kita. Proses penentuan prioritas dimulai dengan kesadaran diri. Meluangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai inti dan aspirasi jangka panjang, kita dapat membantu kita menentukan kegiatan mana yang benar-benar bernilai investasi kita. Latihan yang ampuh adalah dengan membuat daftar semua tanggung jawab harian dan mingguan kita, dan menilai keselarasannya dengan visi utama kita. Jika sesuatu terus-menerus menguras kita tanpa berkontribusi pada kemajuan atau kesejahteraan kita, mungkin sudah waktunya untuk menghilangkan atau mendelegasikannya. Fokus sejati datang dari menghilangkan gangguan dan mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada apa yang benar-benar penting. Ini berarti menciptakan struktur dalam kehidupan kita sehari-hari yang mendukung fokus yang mendalam, seperti memprioritaskan tugas yang paling penting terlebih dahulu, mengambil istirahat yang disengaja untuk mengatur ulang mental, dan terlibat dalam praktik yang menumbuhkan kesadaran dan disiplin. Satu metode yang berguna adalah teknik pemblokiran waktu, yang melibatkan menyisihkan periode khusus untuk pekerjaan yang terfokus sambil menghilangkan gangguan eksternal. Selain itu, menggabungkan latihan kesadaran seperti meditasi atau penjurnalan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan kita untuk tetap hadir dan terlibat dalam pengejaran kita. Setiap keputusan yang kita buat harus membawa kita selangkah lebih dekat menuju pemenuhan, bukan semakin jauh darinya. Semakin kita mempraktikkan kehidupan yang penuh niat, semakin banyak kejelasan yang kita peroleh dalam pengejaran kita. Memastikan bahwa upaya kita selaras dengan tujuan terdalam kita, dengan secara konsisten menyempurnakan pendekatan kita terhadap produktivitas dan komitmen kita menumbuhkan gaya hidup yang berpusat pada makna dan tujuan. Dengan disiplin, kesabaran, dan fokus yang tak tergoyahkan, kita dapat melatih diri kita untuk mengarahkan energi kita ke arah apa yang benar-benar menggerakkan kita maju dalam hidup. Setiap pagi, tuliskan satu hal yang akan membuat hari ini sukses. Fokus pada itu dan hilangkan gangguan yang menjauhkan Anda. Bab 4. Pengaturan ulang mental. Melepaskan beban mental dan mengatur ulang hidup Anda dimulai dengan mengatur ulang pikiran Anda. Pembicaraan diri yang negatif, penyesalan masa lalu,
dan keyakinan yang membatasi bertindak sebagai beban mental yang menahan kita dari menyadari potensi sejati kita. Pikiran-pikiran ini seringkali berasal dari pengalaman masa lalu, pengondisian masyarakat, atau rasa takut gagal. Jika dibiarkan, mereka menciptakan hambatan yang membatasi kemampuan kita untuk tumbuh dan beradaptasi. Pertama-tama, kita harus mengakui beban mental ini dan secara sadar bekerja untuk membongkarnya. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan persepsi kita, karena persepsi membentuk realitas kita. Cara kita menafsirkan peristiwa dapat menentukan apakah kita tetap terjebak dalam siklus keraguan atau menggunakan tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap rintangan, ketika dilihat melalui lensa kebijaksanaan, dapat menjadi batu loncatan untuk perbaikan diri. Ketika kita berlatih menggeser perspektif kita mulai melihat kesulitan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai pelajaran penting yang memperkuat karakter dan ketahanan kita. Anda memiliki kekuatan untuk menafsirkan peristiwa dengan cara yang melayani Anda. Ini berarti secara sadar membingkai ulang pikiran negatif dan menggantinya dengan yang konstruktif. Daripada melihat kemunduran sebagai kegagalan, kenali mereka sebagai pelajaran berharga. Daripada membiarkan kritik mengurangi kepercayaan diri Anda, gunakan itu untuk mendorong peningkatan diri. Kekuatan pikiran kita tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka membentuk persepsi kita, memengaruhi keputusan kita, dan pada akhirnya menentukan takdir kita. Cara praktis untuk memperkuat perubahan dalam pemikiran ini adalah dengan membuat jurnal di mana Anda membingkai ulang pengalaman negatif menjadi wawasan positif. Menuliskan sesuatu membantu kita memproses emosi, memahami pola, dan mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang pertumbuhan kita. Selain itu, menyisihkan waktu untuk refleksi di penghujung setiap hari dapat menjadi kebiasaan transformatif. Luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pelajari hari ini? Bagaimana saya dapat menerapkan pelajaran ini untuk maju? Semakin konsisten Anda mempraktikannya, semakin alami jadinya. Pikiran Anda membentuk tindakan Anda, dan tindakan Anda membentuk masa depan Anda. Dengan mengatur ulang pola pikir Anda mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda, dan menempatkan diri Anda di jalur menuju pertumbuhan dan ketahanan. Pengaturan ulang mental yang sebenarnya membutuhkan kesabaran dan kegigihan. Sama seperti latihan fisik memperkuat tubuh, disiplin mental memperkuat pikiran. Itu bukanlah proses semalam, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk mengganti keyakinan lama yang membatasi dengan yang memberdayakan. Melalui afirmasi harian, latihan kesadaran, dan membangun kebiasaan sadar, Anda dapat mengatur ulang pola pikir Anda dan membangun fondasi yang tetap stabil bahkan dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, mengelilingi diri Anda dengan individu yang memperkuat positif dan pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan sangatlah penting. Perusahaan yang Anda pertahankan memiliki dampak langsung pada cara Anda memandang diri sendiri dan dunia. Terlibatlah dengan orang-orang yang menantang Anda untuk tumbuh, yang memberikan umpan balik yang membangun, dan yang mendorong ketahanan daripada penyerahan diri. Dukungan dari komunitas yang berpikiran sama yang kuat dapat menjadi perbedaan antara stagnasi dan transformasi. Ingatlah, setiap hari menawarkan kesempatan baru untuk menyempurnakan pola pikir Anda dan merangkul cara berpikir yang lebih berdaya dan berfokus pada pertumbuhan. Hidup adalah proses belajar dan berkembang yang berkelanjutan. Dengan mengendalikan pikiran Anda dan secara proaktif membentuk lingkungan mental Anda secara aktif merancang masa depan yang penuh dengan kemungkinan, ketahanan, dan kesuksesan. Setiap kali pikiran negatif muncul, tantanglah itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini berguna? Jika tidak, gantilah dengan yang konstruktif. Bab 5. Memulai kembali kebiasaan Anda. Kunci perubahan jangka panjang bukan motivasi, melainkan disiplin. Kaum Stoik mempraktikkan kebiasaan sehari-hari untuk memperkuat pikiran dan tubuh mereka. Memahami bahwa pertumbuhan sejati dicapai melalui konsistensi, bukan ledakan inspirasi.
Tindakan berulang kecil yang kita lakukan setiap hari membentuk lintasan hidup kita jauh lebih dari sekadar momen motivasi yang cepat berlalu. Sementara motivasi dapat memicu keinginan awal untuk berubah, disiplin memastikan kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang. Ingin memulai kembali hidup Anda? Mulailah dengan memeriksa kebiasaan Anda. Buat inventaris bagaimana Anda menghabiskan waktu setiap hari. Apakah kebiasaan Anda saat ini memperkuat kehidupan yang Anda inginkan? Atau apakah mereka menahan Anda? Kaum Stoik percaya pada latihan yang disengaja, tindakan berulang yang disengaja yang memperkuat penguasaan diri dan ketabahan mental. Mereka memahami bahwa keunggulan bukanlah pencapaian sekali, tetapi lebih merupakan efek kumulatif dari tindakan kecil yang bertujuan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Tindakan harian kecil menciptakan hasil besar dari waktu ke waktu. Apakah itu bangun lebih awal, berkomitmen untuk latihan harian, membaca untuk pengembangan diri, atau terlibat dalam percakapan yang bermakna, kebiasaan ini terakumulasi menjadi fondasi kesuksesan. Disiplin untuk tetap berpegang pada rutinitas bahkan ketika terasa biasa-biasa saja adalah apa yang akhirnya mengarah pada transformasi. Kemajuan bukanlah tentang perubahan dramatis dalam semalam, tetapi tentang komitmen yang mantap dan tak tergoyahkan untuk peningkatan. Setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecilnya, digabungkan untuk membentuk versi diri Anda yang lebih baik dan lebih fokus. Lebih jauh lagi, menciptakan kebiasaan yang bermakna membutuhkan kesengajaan. Ini bukan hanya tentang melakukan sesuatu demi rutinitas, tetapi tentang mengidentifikasi kebiasaan yang selaras dengan aspirasi jangka panjang Anda. Kaum Stoik mendorong refleksi diri yang mendalam, mendesak individu untuk mengevaluasi apakah tindakan sehari-hari mereka menuntun mereka menuju kebajikan dan kepuasan, atau hanya membuat mereka sibuk. Dengan secara sadar memilih kebiasaan yang melayani tujuan yang lebih besar, Anda memastikan bahwa setiap hari berkontribusi pada visi kesuksesan Anda yang lebih besar. Selain itu, melacak kemajuan dapat memberikan motivasi dan penegakan kendali, membantu mempertahankan perubahan positif dari waktu ke waktu. Aspek penting lain dari pembentukan kebiasaan adalah memahami ilmu di baliknya. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan terbentuk melalui lingkaran isyarat, rutinitas, dan penghargaan. Dengan mengenali pola-pola ini, kita dapat secara sengaja menyesuaikannya untuk mengganti kebiasaan negatif dengan yang konstruktif. Misalnya, jika stres memicu kebiasaan makan yang tidak sehat, mengganti rutinitas itu dengan pernapasan yang penuh perhatian atau jalan kaki singkat dapat mengatur ulang otak menuju pilihan yang lebih sehat. Memahami bagaimana kebiasaan dibangun memberi kita kendali yang lebih besar atas tindakan kita dan menumbuhkan konsistensi jangka panjang. Kuncinya adalah mengembangkan kesadaran di sekitar pemicu kita dan secara sadar bekerja untuk membangun lingkaran perilaku yang lebih bermanfaat. Selain mengenali pola, kita harus menumbuhkan pendekatan yang disengaja untuk memperkuat kebiasaan positif. Salah satu metode adalah menumpuk kebiasaan, di mana kebiasaan baru dikaitkan dengan yang sudah ada. Misalnya, jika Anda ingin memasukkan meditasi ke dalam rutinitas Anda dapat mengaitkannya dengan kebiasaan yang sudah mapan, seperti minum kopi pagi Anda. Strategi ini memperkuat perilaku baru dengan mengaitkannya dengan yang sudah tertanam dalam rutinitas harian Anda. Selain itu, mengelilingi diri Anda dengan lingkungan yang menumbuhkan kebiasaan baik sangat penting jika Anda ingin menjadi lebih produktif. Rancang ruang Anda untuk meminimalkan gangguan. Jika Anda ingin menjadi lebih sehat, sediakan makanan bergizi dan buat jadwal olahraga yang dapat Anda patuhi. Kuncinya adalah membuat kebiasaan yang bermanfaat lebih mudah diadopsi dan kebiasaan yang merusak lebih sulit dipertahankan. Mencari akuntabilitas melalui jaringan teman yang mendukung, mentor, atau komunitas online dapat lebih memperkuat perilaku baru dan membuat Anda tetap pada jalur ketika motivasi memudar. Akuntabilitas eksternal dapat menjadi motivator yang kuat dan memverbalisasikan tujuan Anda kepada orang lain seringkali meningkatkan kemungkinan tindak lanjut.
Selain itu, memahami peran identitas dalam pembentukan kebiasaan dapat menjadi transformatif. Daripada hanya berfokus pada perubahan perilaku, menggeser pola pikir Anda agar sejalan dengan identitas yang ingin Anda wujudkan dapat menciptakan perubahan yang lebih dalam dan langgeng. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya ingin berolahraga lebih banyak," penegasan bahwa saya adalah orang yang memprioritaskan kesehatan dan kebugaran saya memperkuat komitmen pada tingkat fundamental. Perubahan yang langgeng pada akhirnya dibangun melalui ketekunan, disiplin, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pertumbuhan pribadi. Setiap langkah kecil yang Anda ambil memperkuat fondasi Anda, memperkuat jalan menuju penguasaan diri. Dengan konsistensi, bahkan kebiasaan positif terkecil dapat menghasilkan hasil yang mengubah hidup. Dengan menjaga kesadaran akan kemajuan Anda, beradaptasi dengan tantangan, dan memperkuat komitmen Anda dapat menumbuhkan pola pikir yang berkembang pesat. Dengan memastikan bahwa perubahan positif menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari Anda, pertumbuhan tidaklah linier dan kemunduran tidak dapat dihindari. Namun, dengan tetap fokus pada peningkatan berkelanjutan daripada kesempurnaan, Anda menciptakan lingkungan di mana ketahanan dan kemajuan berkembang pesat. Identifikasi satu kebiasaan buruk untuk dihilangkan dan satu kebiasaan baik untuk diperkenalkan. Buat komitmen untuk menindaklanjutinya selama 30 hari. Bab 6. Memfokuskan kembali pada kedamaian batin. Kedamaian batin bukanlah tentang memiliki kehidupan yang sempurna. Ini tentang memiliki pola pikir yang benar. Kaum Stoik percaya bahwa keadaan eksternal tidak menentukan kebahagiaan. Pikiran kita yang benar. Ketenangan datang dari pemahaman bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Ini bukan tentang tidak adanya konflik atau kesulitan, tetapi tentang menumbuhkan ketahanan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan tenang dalam menghadapi ketidakpastian hidup yang tak terelakkan. Perspektif ini membutuhkan pemeriksaan diri secara teratur dan kemampuan untuk melepaskan diri dari kekacauan dunia di sekitar kita. Kaum Stoik mempraktikkan perhatian dan refleksi untuk menjaga ketenangan batin mereka. Mereka memahami bahwa kedamaian tidak datang dari kondisi yang sempurna, tetapi dari pikiran yang disiplin yang menolak untuk terganggu oleh faktor eksternal. Belajar untuk membingkai ulang pikiran kita, mengelola emosi kita, dan fokus pada apa yang benar-benar penting memberdayakan kita untuk menumbuhkan kedamaian batin, tidak peduli keadaan apa yang muncul. Mencapai tingkat harmoni batin ini membutuhkan usaha sehari-hari. Itu berarti secara sadar memilih rasa syukur daripada kebencian, perspektif daripada kekhawatiran, dan penerimaan daripada penolakan. Ini tentang memahami bahwa kita tidak didefinisikan oleh perjuangan kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menavigasi mereka. Ketika kita mengubah pola pikir kita untuk menerima tantangan hidup sebagai peluang untuk pertumbuhan, kita membuka kunci perdamaian abadi. Transformasi ini dimulai dengan menerima bahwa kesulitan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan, tetapi respons kita terhadapnya sepenuhnya berada dalam kendali kita. Alih-alih menolak kesulitan, kita dapat memilih untuk bersandar pada mereka. Melihat setiap tantangan sebagai pelajaran dalam ketahanan dan pengembangan pribadi. Dengan mengalihkan fokus kita dari rintangan ke peluang, kita menumbuhkan pola pikir yang berkembang dalam adaptasi dan pembelajaran, daripada ketakutan dan penghindaran. Lebih jauh lagi, merangkul tantangan memberikan kekuatan emosional yang memungkinkan kita untuk menangani kemunduran dengan rahmat dan tekad. Ketika kita melihat perjuangan sebagai batu loncatan daripada hambatan, kita membangun kepercayaan diri dalam kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Kepercayaan diri ini meluas ke semua aspek kehidupan, memungkinkan kita untuk mendekati hubungan, karier, dan aspirasi pribadi dengan kejelasan dan tujuan. Seiring waktu, pergeseran persepsi ini memutar balik pemikiran kita, membantu kita tetap tenang dan tenang bahkan dalam menghadapi ketidakpastian. Kedamaian batin bukanlah tujuan, tetapi perjalanan berkelanjutan untuk menyempurnakan pikiran dan sikap kita.
Dengan mempraktikkan rasa syukur atas keberhasilan dan kesulitan kita memperkuat pemahaman bahwa setiap pengalaman berkontribusi pada pertumbuhan kita. Kedamaian sejati datang dari mengetahui bahwa kita memiliki kekuatan untuk menavigasi situasi apapun dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan komitmen teguh untuk perbaikan diri. Praktikkan rasa syukur setiap hari. Setiap malam, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Ini mengalihkan fokus Anda dari apa yang salah ke apa yang benar. Bab 7. Mengatur ulang lingkaran sosial Anda. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Jika Anda ingin tumbuh, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menantang dan menginspirasi Anda. Perusahaan yang Anda pertahankan memiliki dampak yang mendalam pada pola pikir, kebiasaan, dan ambisi Anda. Berada di sekitar individu yang mendorong Anda untuk berjuang untuk keunggulan, mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional, sementara pengaruh negatif dapat menguras energi Anda dan menghambat kemajuan Anda. Pertimbangkan sifat-sifat orang-orang di lingkaran terdekat Anda. Apakah mereka mendukung, didorong, dan berorientasi pada pertumbuhan? Apakah mereka mendorong Anda untuk mencapai ketinggian baru, atau apakah mereka memperkuat keyakinan yang membatasi? Dengan secara sadar memilih hubungan yang memupuk ketahanan, ambisi, dan kebijaksanaan Anda menciptakan lingkungan tempat transformasi pribadi berkembang pesat. Terlibatlah dengan mentor, rekan, dan individu yang berpikiran sama yang telah mencapai apa yang Anda cita-citakan. Wawasan, motivasi, dan perspektif mereka dapat membantu mempercepat perjalanan Anda menuju kesuksesan. Di luar pengaruh profesional atau akademis, dampak emosional dan psikologis dari lingkaran sosial Anda sama pentingnya. Dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkat dan menantang Anda dapat mengarah pada kepercayaan diri yang lebih besar, ketahanan, dan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari membentuk sikap, pilihan, dan bahkan rasa identitas kita. Jika Anda sering menemukan diri Anda dalam lingkungan yang negatif atau beracun, mungkin sudah waktunya untuk meninjau hubungan Anda dan membuat perubahan yang diperlukan untuk melindungi pertumbuhan Anda. Lebih jauh lagi, membina hubungan yang bermakna membutuhkan partisipasi aktif. Terlibat dalam diskusi yang memperluas pemikiran Anda, cari umpan balik yang menantang perspektif Anda, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan orang-orang di sekitar Anda. Jaringan sosial yang kuat tidak hanya memperkuat kesuksesan, tetapi juga memberikan dasar dukungan emosional yang membuat perjalanan pertumbuhan lebih kaya dan berkelanjutan. Investasikan waktu dalam memupuk hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, saling menghormati, dan nilai-nilai bersama. Secara teratur periksa dengan mereka yang paling penting dan temukan cara untuk menawarkan dukungan dan dorongan. Menciptakan siklus kepositifan yang meningkatkan pertumbuhan pribadi dan kolektif Anda. Selain itu, pertimbangkan untuk mendiversifikasi interaksi sosial Anda. Paparan terhadap perspektif yang berbeda, latar belakang, dan pengalaman dapat memperluas pemahaman Anda tentang dunia, membuat Anda lebih mudah beradaptasi dan berempati. Menghadiri acara, bergabung dengan komunitas baru, atau berpartisipasi dalam percakapan yang menantang Anda untuk berpikir kritis dan memperluas wawasan Anda. Semakin Anda memiliki niat dalam membentuk jaringan Anda, semakin Anda dapat menyelaraskan lingkungan Anda dengan aspirasi Anda, memperkuat komitmen Anda untuk perbaikan diri dan kemajuan yang berarti. Evaluasi hubungan Anda, siapa yang mengangkat Anda dan siapa yang menguras Anda. Buat upaya sadar untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka yang menonjolkan diri Anda yang terbaik. Bab 8. Memulai kembali dengan tujuan. Tujuan memberikan makna hidup. Tanpanya kita hanyut, menjalani hidup tanpa arah atau kepuasan. Kaum Stoik percaya dalam hidup selaras dengan kebajikan dan nilai-nilai kita. Memahami bahwa tujuan yang terdefinisi dengan baik memberikan kejelasan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Itu memberi kita rasa kendali atas hidup kita, memungkinkan kita untuk menavigasi dengan percaya diri daripada ketidakpastian. Ketika kita kekurangan tujuan,
Tindakan kita menjadi tanpa arah, dan upaya kita tampak tersebar tanpa arah yang jelas. Kita mungkin merasa tidak puas meskipun sibuk. Namun, ketika kita menentukan tujuan yang bermakna, kita menciptakan kekuatan penuntun yang membentuk keputusan kita, memperkuat ketekunan kita, dan mendorong motivasi kita. Ini menjadi fondasi tempat kita membangun kehidupan kita, membantu kita menavigasi ketidakpastian dan kemunduran dengan rasa percaya diri dan tekad. Setiap keputusan yang kita buat menjadi disengaja, dan setiap tindakan selaras dengan visi kesuksesan dan kepuasan yang lebih besar. Menemukan tujuan membutuhkan introspeksi dan komitmen untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Itu melibatkan mengidentifikasi nilai-nilai inti kita, mengenali kekuatan kita, dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat berkontribusi secara positif kepada dunia di sekitar kita. Dengan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai terdalam kita, kita menumbuhkan rasa kepuasan yang melampaui pencapaian sementara. Tujuan memberi hidup kita makna yang lebih dalam, mengubah bahkan tugas-tugas biasa menjadi langkah-langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Ketika kita memiliki tujuan, kemunduran bukanlah kegagalan, tetapi pengalaman belajar yang mendorong kita maju. Hidup dengan tujuan juga membawa ketahanan ketika menghadapi kesulitan. Mereka yang memiliki tujuan yang jelas lebih mungkin untuk bertahan, melihat rintangan sebagai peluang untuk tumbuh daripada alasan untuk berhenti. Perubahan pola pikir ini memungkinkan kita untuk menerima kesulitan sebagai bagian penting dari perjalanan kita, daripada sesuatu yang harus dihindari. Tantangan menjadi batu loncatan yang membantu kita membangun kekuatan, ketekunan, dan kebijaksanaan. Alih-alih menjadi patah semangat karena kemunduran, kita melihatnya sebagai indikator bahwa kita membuat kemajuan, bahwa kita menyempurnakan diri kita sendiri dalam proses pertumbuhan. Lebih jauh lagi, rasa tujuan yang kuat berfungsi sebagai jangkar selama masa-masa sulit. Itu memberikan alasan untuk terus bergerak maju bahkan ketika keadaan eksternal menakutkan. Ketika kita memiliki misi yang jelas, perjuangan kita mengambil makna baru. Itu menjadi cobaan yang diperlukan yang membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketahanan ini tidak hanya menguntungkan kita secara pribadi tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar kita, menciptakan efek riak ketekunan dan tekad. Untuk menumbuhkan kehidupan yang bertujuan, kita harus secara teratur merenungkan aspirasi kita dan menyesuaikan jalan kita sesuai kebutuhan. Tujuan tidak statis. Itu berkembang saat kita tumbuh, belajar, dan mengalami tantangan baru. Saat kita menyempurnakan nilai-nilai dan ambisi kita, tujuan kita dapat bergeser, mengharuskan kita untuk menyelaraskan kembali dan beradaptasi. Proses penemuan diri yang konstan ini memastikan bahwa hidup kita tetap bermakna dan selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Tujuan bukan hanya tentang mencapai target, tetapi tentang merangkul perjalanan dengan niat dan semangat. Dengan tetap terhubung dengan nilai-nilai kita dan terus-menerus menyempurnakan tujuan kita, kita memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil menggerakkan kita menuju kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Terlibat dalam pekerjaan yang bertujuan, mengelilingi diri kita dengan individu yang berpikiran sama, dan mencari pengalaman yang menantang dan menginspirasi kita semua berkontribusi untuk kehidupan yang lebih kaya dan memuaskan. Tujuan bukan hanya kekuatan penuntun, itu adalah fondasi yang membentuk pengalaman kita, keberhasilan, dan kepuasan kita. Dengan arah yang jelas, kita menciptakan kehidupan yang didorong oleh makna, ketahanan, dan komitmen yang teguh terhadap pertumbuhan pribadi. Tulis pernyataan misi pribadi. Apa yang Anda perjuangkan? Warisan apa yang ingin Anda tinggalkan? Bab 9. Memfokuskan kembali pada tindakan daripada alasan. Berpikir tanpa tindakan mengarah pada stagnasi. Kaum Stoik adalah pelaku, bukan hanya pemikir. Mereka memahami bahwa pengetahuan tanpa aplikasi tidak ada artinya, dan bahwa kebijaksanaan hanya benar-benar berharga ketika dipraktikkan. Mudah untuk terjebak dalam siklus analisis berlebihan, perencanaan, dan perdebatan tentang tindakan terbaik. Tetapi tanpa mengambil langkah maju, kemajuan tetap menjadi ilusi.
Kaum Stoik menekankan bahwa tindakan adalah ukuran sebenarnya dari komitmen seseorang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Mengambil tindakan tidak selalu berarti membuat gerakan besar yang mengubah hidup. Terkadang, itu adalah upaya kecil yang konsisten yang mengarah pada transformasi terbesar. Setiap keputusan untuk bertindak, tidak peduli seberapa kecil, bertambah seiring waktu, menempa ketahanan, disiplin, dan penguasaan diri. Penundaan dan keraguan hanya akan menunda kesempatan yang menunggu. Mereka yang mengambil langkah maju yang tegas, tindakan, tidak peduli seberapa kecil, membangun momentum, dan momentum adalah apa yang mendorong perubahan yang langgeng. Dengan mewujudkan prinsip tindakan yang tabah, kita melatih diri kita untuk merangkul ketidaknyamanan, menghadapi tantangan secara langsung, dan mengubah ide-ide kita menjadi kenyataan yang nyata. Pertumbuhan sejati tidak hanya terletak pada merenungkan perubahan, tetapi dalam secara aktif membentuk hidup kita melalui upaya yang disengaja dan kegigihan. Mengambil tindakan juga menciptakan kejelasan. Ketika kita bergerak maju, kita mendapatkan umpan balik dari dunia nyata, menyempurnakan strategi kita dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan nilai-nilai kita. Keberanian untuk mengambil langkah pertama, bahkan jika tidak pasti, seringkali membuka jalan baru yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Tindakan lebih lanjut menumbuhkan kepercayaan diri. Setiap kali kita bertindak dengan tujuan, kita memperkuat keyakinan pada kemampuan kita untuk menavigasi ketidakpastian hidup. Ketahanan ini menjadi siklus yang terus berulang di mana upaya mendorong kemajuan dan kemajuan mendorong upaya lebih lanjut. Ketika kita berkomitmen untuk tindakan yang konsisten, kita mengembangkan kebiasaan ketekunan yang memperkuat kemampuan kita untuk mengatasi tantangan. Kita belajar bahwa kegagalan bukanlah titik akhir, tetapi batu loncatan menuju pertumbuhan, dan setiap upaya mengajarkan kita pelajaran berharga yang menyempurnakan keterampilan dan pengambilan keputusan kita. Membuat kaum Stoik menyadari bahwa tindakan adalah bentuk disiplin diri, praktik harian yang membangun momentum dan memperkuat karakter. Ketika kita berhenti ragu-ragu dan mulai bertindak, kita beralih dari pengamat pasif menjadi peserta aktif dalam kehidupan kita sendiri. Transformasi ini membutuhkan kesabaran, ketahanan, dan kemauan untuk merangkul ketidaknyamanan yang sering menyertai perubahan yang berarti. Pencapaian terbesar dicapai bukan melalui momen inspirasi yang singkat, tetapi melalui tindakan yang disengaja tanpa henti. Pada akhirnya, cara Stoik mengajarkan kita bahwa tidak ada jumlah perenungan yang dapat menggantikan kekuatan tindakan untuk menentukan takdir kita. Perubahan selalu dalam jangkauan, tetapi hanya jika kita berkomitmen untuk mewujudkannya. Dengan terus memilih tindakan daripada kelembaman, kita membentuk masa depan kita dengan niat, memastikan bahwa setiap hari membawa kita lebih dekat ke potensi tertinggi kita. Pada akhirnya, bukan impian kita yang menentukan kita, tetapi tindakan yang kita ambil untuk mewujudkannya. Berhenti menganalisis secara berlebihan. Ambil satu tindakan kecil hari ini menuju tujuan terbesar Anda. Bab 10. Menguasai seni kegigihan. Pengaturan ulang yang sebenarnya bukan hanya tentang memulai dari awal. Ini tentang terus maju meskipun ada tantangan. Kaum Stoik percaya bahwa ketahanan adalah kunci kehidupan yang memuaskan. Itu bukan hanya tentang menghapus bersih semua yang telah terjadi, tetapi tentang memanfaatkan pengalaman masa lalu, belajar dari kegagalan, dan menggunakan kesulitan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Setiap tantangan yang kita hadapi memberikan kesempatan untuk memperkuat tekad kita, mempertajam fokus kita, dan menegaskan kembali komitmen kita untuk perbaikan diri. Ketahanan dikembangkan melalui kegigihan, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman yang mendalam bahwa kemunduran adalah bagian alami dari kemajuan. Kaum Stoik menganut gagasan bahwa kesulitan bukanlah hambatan, tetapi batu loncatan menuju kebijaksanaan. Ketika kita bertahan meskipun mengalami kesulitan, kita memperkuat kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan, membangun kepercayaan diri, dan ketangguhan mental. Alih-alih takut gagal, kita harus melihatnya sebagai komponen penting dari pertumbuhan, ujian yang menyempurnakan karakter kita,
dan memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kegigihan sejati berarti terus-menerus menyelaraskan kembali tindakan kita dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang kita. Itu membutuhkan kesabaran, disiplin, dan keyakinan yang teguh bahwa kemajuan selalu dalam jangkauan, tidak peduli seberapa kecil langkah-langkahnya. Setiap usaha, setiap upaya, dan setiap momen ketekunan terakumulasi menjadi fondasi kesuksesan yang langgeng. Perjalanan kegigihan tidak ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh konsistensi. Setiap kemunduran harus dilihat sebagai kesempatan untuk mengkalibrasi ulang dan menyesuaikan, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Kaum Stoik memahami bahwa tantangan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menempa kita menjadi individu yang lebih kuat. Ketahanan bukanlah tentang mengabaikan kesulitan, tetapi tentang belajar untuk berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita mengadopsi pola pikir yang memandang kemunduran sebagai pelajaran penting, kita menghilangkan rasa takut gagal. Sebaliknya, kita mulai merangkul perjuangan sebagai langkah yang diperlukan menuju penguasaan diri. Kemajuan tidak selalu linier, tetapi selalu mungkin, bahkan di saat-saat sulit. Tindakan sederhana untuk bergerak maju, tidak peduli seberapa kecil langkahnya, adalah kemenangan itu sendiri. Kegigihan juga membutuhkan ketahanan emosional. Ketika kita tergoda untuk menyerah, seringkali pola pikir kita, bukan kemampuan kita, yang menentukan apakah kita akan terus maju. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa persepsi kita tentang perjuangan membentuk pengalaman kita tentangnya. Jika kita melihat tantangan sebagai sesuatu yang tidak dapat diatasi, tantangan itu akan diatasi. Namun, jika kita melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat, tantangan itu menjadi batu loncatan menuju ketahanan. Kuncinya adalah membangun ketabahan mental melalui disiplin harian, upaya kebiasaan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kapasitas kita untuk beradaptasi dan berkembang. Dengan mengintegrasikan pola pikir ini, kita mengubah tindakan pengaturan ulang menjadi bukan peristiwa sesekali, tetapi komitmen seumur hidup untuk pertumbuhan dan ketahanan. Mengatur ulang bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang menggunakannya sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih berdaya. Ini tentang memilih untuk terus maju meskipun ada ketidakpastian, berbekal kebijaksanaan pengalaman dan tekad untuk meningkat. Individu yang paling sukses bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang menolak untuk tetap jatuh ketika rintangan muncul. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ujian sebenarnya dari kegigihan bukanlah seberapa sering kita berhasil, tetapi seberapa bertekad kita untuk terus maju, tidak peduli apa yang menghalangi kita. Identifikasi satu tujuan jangka panjang yang telah Anda perjuangkan, bagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, dan berkomitmen untuk kemajuan yang konsisten setiap hari. Atur ulang, mulai ulang, dan fokuskan kembali. Ini bukan hanya kata-kata. Itu adalah prinsip untuk transformasi, panggilan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda dan melangkah ke masa depan yang dibentuk oleh tindakan yang disengaja. Kehidupan yang Anda inginkan dalam jangkauan, tetapi hanya jika Anda bertanggung jawab untuk menciptakannya. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Ini bukan tentang menunggu saat yang tepat. Ini tentang menjadikan saat ini sebagai titik awal untuk perubahan nyata. Sebuah pengaturan ulang bukan hanya tentang meninggalkan masa lalu. Ini tentang merangkul kemungkinan yang ada di depan. Setiap hari menghadirkan kesempatan baru untuk bertanggung jawab, untuk mengarahkan kembali energi Anda, dan untuk menentukan masa depan Anda dengan kejelasan dan keyakinan. Ini tentang berkomitmen pada proses pertumbuhan, tentang mengenali bahwa langkah maju terkecil masih merupakan langkah menuju kemajuan. Setiap keputusan, tidak peduli seberapa kecil, memiliki potensi untuk membentuk kembali jalan hidup Anda. Pengaturan ulang Anda dimulai sekarang, bukan besok atau minggu depan. Sekarang adalah keputusan untuk mengambil tindakan, untuk memulai kembali dengan fokus baru, untuk merangkul tantangan di depan. Sepenuhnya milik Anda.
Inilah saatnya Anda berhenti menunggu dan mulai menjadi. Jalannya terbuka, dan langkah berikutnya adalah milik Anda untuk diambil. Akankah Anda melangkah maju ke dalam kehidupan yang pantas Anda dapatkan? Akankah Anda memilih untuk membangun masa depan yang selaras dengan nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi terdalam Anda? Pilihan ada di tangan Anda, dan itu dimulai pada saat ini.